Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita berkumpul kembali di ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan pada hari ini. Di hari yang indah ini, kami berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau sertai setiap langkah kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh untuk menyelami kehidupan, setiap proses kehidupan kami. Mari bersama nyatakan, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
ingin selalu percaya Bapa, untuk memandang wajah-Mu ya Bapa, di setiap kehidupan kami. Kami yakin setiap relung hati-Mu ada terukir nama kami Bapa. Mari kita nyatakan bersama dengan hati yang percaya. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hati-Mu ada nama-Mu, menjagaku. Namun semua itu tak membuatku terlena. Ku harus berkarya, kembangkan talenta. Kembali nyatakan bersama. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hati-Mu ada nama-Mu, Kau menjagaku. Namun semua itu tak membuatku terlena. Ku harus berkarya, kembangkan talenta. Itu tanggung jawabku. Sungguh ku rindu buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Kan ku bawa jiwa-jiwa permata hatiku, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Sungguh ku rindu buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Kan ku bawa jiwa-jiwa permata hatiku, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Sungguh ku rindu buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Kan ku bawa jiwa-jiwa permata hatiku, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua pasti bisa dilewati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
Pada saat ini, Bapa, kami ingin mendengarkan nasihat-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, tentu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalimat ini sederhana dan mudah untuk dipahami atau dimengerti. Tetapi kenyataannya tidaklah mudah untuk dilakukan. Mungkin banyak sekali daripada kita yang melanggar daripada firman ini. Saya ulang Bapak Ibu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Misalnya, saudaraku, kalau kita tidak mau orang menyakiti kita, kita juga tidak boleh menyakiti orang atau membuat orang itu tersinggung. Kalau kita tidak suka orang membicarakan kita, ngomongin kita, maka kita juga tidak boleh membicarakan orang atau ngomongin orang. Apalagi hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, padahal belum tentu orang itu juga berbuat seperti itu. Kita juga tahu, ada firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, saya ambil contoh misalnya di Efesus pasal 4, ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini ayat sangat jelas, saudaraku, bahwa kita harus menyampaikan sesuatu atau ketika kita berkata, tentu perkataan yang baik yang harus kita ucapkan. Perkataan yang membangun yang harus kita ucapkan. Supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kemudian contoh yang lain, kalau kita tidak mau orang bersikap kasar kepada kita, maka kita juga tidak boleh bersikap kasar kepada orang lain, saudaraku. Kemudian, kalau saudara menginginkan agar orang lain itu sabar kepada kita, maka kita juga harus memiliki sikap yang sabar kepada siapapun. Tetapi seringkali kita juga gagal melakukan hal ini, Bapak Ibu. Kita mau orang memaafkan kesalahan kita, maka saudara, kita semua juga harus memaafkan kesalahan orang. Seperti apa yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tetapi Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jelas, saudaraku. Ketika kita mau agar orang mendengarkan kita berbicara, orang mau mendengarkan kita berkata-kata, maka kita juga harus mau mendengarkan orang, saudaraku. Jangan ketika berjumpa dengan orang, ketika kita berbincang-bincang, kita menguasai percakapan itu. Seakan-akan kita yang paling benar, seakan-akan kita yang paling mengerti, seakan-akan kita yang paling tahu.
Kita tidak mau mendengar orang lain. Padahal orang lain itu juga ingin kita dengarkan, saudaraku. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ini harus kita peragakan dalam hidup kita. Tetapi mengapa kita sering lupa atau sulit untuk menahan diri atas apa yang harusnya kita lakukan? Atau masih belum mampu melakukan kebenaran firman tersebut? Karena kita itu adalah orang yang maunya menang sendiri. Kita merasa benar dan orang lain salah. Saya mengutip satu pernyataan dari seorang filosof politis, yaitu Thomas Hobbes. Di tahun 1651, di dalam bukunya Leviathan, di mana di buku tersebut ditulis, manusia itu secara natural memiliki sifat yang egois, memiliki sifat yang serakah, dan mereka saling serang. Pada dasarnya manusia itu bellum omnium contra omnes, yang artinya adalah perang semua melawan semua. Hal ini ditulis oleh Thomas Hobbes. Walaupun tentu tidak berkaitan dengan firman, tetapi yang menarik adalah di mana Leviathan ini diambil di dalam Ayub pasal yang ke-41. Ayub 41 kalau kita membaca di ayat yang pertama, Leviathan ini diterjemahkan yaitu buaya, saudaraku. Tapi kalau kita melihat arti daripada Leviathan itu sendiri adalah monster laut. Diperkirakan itu adalah seekor naga atau seekor dinosaurus, di mana Leviathan ini sangat kuat. Dia tak terkalahkan. Ya, tak terkalahkan, sangat kuat. Kalau di dalam Ayub 41 ayat yang ke-34 dikatakan, Leviathan ini adalah raja di atas binatang-binatang yang ganas. Dan kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34, di mana Leviathan ini tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia sangat kuat, saudaraku. Nah, manusia yang egois, serakah, dan saling serang ini harus ada semacam Leviathan yang bisa mengendalikannya. Harus ada Leviathan yang bisa menaklukkan manusia yang egois, serakah, dan saling serang ini. Artinya, manusia harus dikuasai oleh sesuatu yang absolut, yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas, yang kuat. Dan tentunya Bapak Ibu, kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, di mana tadi sudah saya katakan, kita ini maunya menang sendiri. Kita ini maunya benar sendiri. Jadi, inilah sifat kita. Egois, serakah, dan saling serang. Maka dari dalam diri kita harus ada Leviathan, tetapi bukan dalam arti negatif. Bukan monster, saudaraku. Tetapi sesuatu yang kuat, yang bisa mengendalikan diri kita. Sesuatu yang kuat yang bisa mengendalikan diri kita. Sehingga ayat firman Tuhan itu bisa kita kenakan dalam hidup kita. Apa yang kita kehendaki supaya orang tidak melakukan kepada kita. Lakukanlah itu terlebih dahulu. Bukannya kita tambah menyerang. Bukannya kita tambah ngomongin. Bukannya kita tambah memfitnah.
Tetapi bagaimana Pak misalnya? Aku udah diem ini. Aku sudah tidak berbuat apa-apa. Aku sudah mengikuti firman. Tetapi kok ada orang yang ngomongin aku, Pak? Ada orang yang menjelek-jelekkan diriku, Pak. Ada orang yang memfitnah aku, Pak. Ada orang yang selalu curiga terhadap aku, Pak. Bagaimana dong, Pak? Apa aku tidak boleh membalas? Tidak boleh. Ya, tidak boleh membalas. Tidak boleh, saudaraku. Maka harus ada Leviathan dalam diri kita yang bisa menguasai keadaan saudara dan saya. Di dalam diri kita harus ada Leviathan yang bisa menguasai sesuatu yang kuat, yang berkuasa, dan memiliki kekuasaan yang absolut, yang tak terbatas. Tapi Pak, aku sudah ngalah Pak, gimana dong? Nah, kita belajar saudaraku dari apa yang diajarkan oleh orang tua rohani kita, Bapak Erastus Sabdono, melalui lagu yang sering kita nyanyikan. Yang sering kita nyanyikan, ingat Bapak Ibu, lagu itu bukan hanya sekedar syair, lagu dan irama. Tapi lagu itu adalah bagaimana saudara dan saya memperagakan dalam kehidupan ini. Bukan lip service, tetapi kita lakukan. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ajarku tidak membalas. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ya, lagu ini harus benar-benar saudara dan saya praktekkan dalam hidup ini. Harus kita praktekkan saudaraku. Sekali lagi, kalau ada orang yang memperlakukan kita tidak adil, padahal kita tidak pernah memperlakukan hal itu kepada orang tersebut. Dia selalu menjelek-jelekkan kita. Dia selalu mencurigai kita, bahkan mungkin sampai pada tingkat memfitnah kita. Tidak masalah. Dan saya yakin kita pasti bisa melakukan itu. Menahan diri. Ciptakan Leviathan ini dalam diri kita. Ciptakan itu. Bukan monster yang ganas, yang negatif, tidak. Tetapi sesuatu yang berkuasa di dalam diri kita yang absolut. Yang bisa mengendalikan diri kita, saudara. Saya bergumul. Saya berdoa kepada Tuhan. Bapa, aku tidak pernah membicarakan orang itu. Tapi kenapa orang itu
selalu ngomongin saya, bahkan menjelekkan saya. Apa salahku Tuhan? Tuhan jawab, kamu tidak salah. Kamu tidak salah, nak. Enggak masalah. Ingat, manusia itu egois. Manusia itu serakah. Manusia itu dasarnya adalah saling serang. Bellum omnium contra omnes. Perang semua, melawan semua. Itu keadaan manusia atau sifat dasar daripada manusia. Baik Tuhan, terus bagaimana Tuhan? Apa yang harus kulakukan kalau aku harus menciptakan Leviathan dalam diriku? Apa kira-kira Leviathan itu, saudara Tuhan? Kira-kira apa? Apa kira-kira Tuhan? Tuhan memberikan jawab atas pertanyaan saya, saudara. Tuhan memberikan jawab, yaitu kamu harus tetap rendah hati. Kamu harus tetap rendah hati. Rendah hati itu adalah kemampuan seseorang melihat diri sendiri dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya ulang, rendah hati di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang melihat diri sendiri dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain atau di hadapan manusia. Kemudian adanya kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Atau bukan hasil daripada usaha kita sendiri. Tidak, saudaraku. Ini harus kita sadari. Sehingga ketika kita diperlakukan tidak adil, ya tidak masalah. Memang aku tidak punya apa-apa. Siapa diriku? Kalau aku bisa saat ini itu karena Tuhan. Kalau aku mampu saat ini itu karena Tuhan. Tidak ada yang kumiliki. Dan ini adalah kemampuan kita melihat diri kita sendiri. Keadaan kita, saudara. Itu rendah hati. Itu rendah hati dan itu harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Idealnya demikian, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, rendah hati itu mutlak harus saudara dan saya miliki dalam hidup kita. Mengapa demikian? Kalau kita membaca di Mazmur pasal 149 ayat yang keempat, dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Artinya, saudara dan saya dimahkotai keselamatan. Keselamatan itu akan menjadi milik kita kalau kita memiliki kerendahan hati. Dan tentu saudara dan saya ingin agar keselamatan itu permanen dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang indah yang kita dengar. Dia berkenan kepada saudara dan saya kalau kita rendah hati. Bahkan memahkotai saudara dan saya dengan keselamatan. Bapak, Ibu, rendah hati juga harus mutlak menjadi irama hidup saudara dan saya. Harus mutlak menjadi irama hidup saudara dan saya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah rendah hati. Inilah rendah hati, saudara. Sehingga ketika saudara diomongin, difitnah, diperlakukan tidak adil, dijelek-jelekin, oh no problem. Enggak masalah. Aku mampu melihat diriku. Aku bisa melihat siapa aku. Kemampuan itu, saudaraku, yang harus saudara dan saya miliki.
Dan sekali lagi ini harus ada Leviathan dalam diri kita. Leviathan itu kuat, saudaraku. Di dalam cerita dari Ayub 41 itu. Tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan memiliki kekuasaan yang absolut. Bapak Ibu, ketika saya dalam keadaan merasa lelah, saya dalam keadaan down, lemah, karena saya berpikir demikian, saya itu tidak pernah ngomongin orang itu. Tapi kenapa ya dia selalu ngomongin saya? Kenapa ya dia selalu mencurigai saya? Saya dapat penghiburan, saudaraku. Saya dapat penghiburan, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kemudian kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, saudaraku. Kemudian kita melihat di ayat sebelumnya, ayat 17, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini penghiburan buat saya. Saya mau berdamai dengan siapapun. Siapapun orang itu. Seandainya dia berbuat jahat kepada saya tidak melakukan pembalasan. Sebab aku tahu, aku tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi aku harus melakukan apa yang baik kepada semua orang. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam damai dengan semua orang. Kemudian saya juga menyadari, pembalasan itu adalah hak Allah. Berilah tempat kepada Allah, kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ini penghiburan, saudaraku. Artinya ya sudah, aku akan diam. Aku akan diam. Aku akan diam. Aku akan diam. Ajarku diam. Ajarku diam. 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 Dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Ajarku tidak membalas. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagungan-Mu. Rendah hati harus menjadi Leviathan dalam diri kita.
harus memiliki kekuatan yang absolut, menguasai diri kita, saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, seandainya kita diperlakukan yang tidak benar oleh siapapun, kita tetap diam, tidak masalah. Dan yang pasti, apa yang aku kehendaki orang lain lakukan untuk aku juga melakukan itu. Itu menjadi dasar hidup saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk belajar. Terus Kau berikan hikmat kepada kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti acara ini, yang sudah mendengarkan acara ini Bapa. Dan kami percaya apa yang kami dengarkan akan kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.